Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar mulai kita berdoa menurut agama Islam. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, nah hari ini kita akan membahas materi kita yang mungkin ini jadi bab terakhir di semester 2. Karena ini sudah bulan 4 ya, jadi mungkin awal bulan 5 nanti kita sudah ujian gitu kan. Atau pertengahan bulan 5. Nah, jadi di satu bulan di bulan 4 ini ya mudah-mudahan nanti mungkin ada beberapa libur menyambut Ramadan gitu kan, tapi efektifnya mungkin ada sekitar 2 minggu. Yang akan kita bahas adalah tentang buku non-fiksi. Jadi kamu kalau ada bukunya di rumah, boleh lihat di halaman 277. Ya, di situ ada halaman 276. 276 di situ ada judulnya mengenali unsur pembangun buku non-fiksi. Udah dilihat semua bukunya? Ini terlihat nggak PPT-nya di tempat kalian? Nggak terlihat? Oke, ntar ya. Iya, bisa sih, cuma nanti takutnya tidak terekam. Oke lah, saya share screen aja untuk sementara ini. Nah ini, jadi ada beberapa, sebenarnya pembagian buku itu ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Fiksi itu berasal dari kata fiktif atau hayalan. Kalau misalnya kita nonton-nonton sinetron kan ada istilahnya cerita ini hanya fiktif belaka gitu kan. Atau hanya kebetulan kalau ada kesamaan dengan dunia nyata. Nah itulah namanya buku fiksi. Fiksi itu dia berarti berasalkan rekaan. Belum tentu benar. Bisa saja kebetulan sama, tapi belum tentu dia berasal dari best true story ya kan. Nah, tapi kalau non fiksi itu dia sifatnya sudah pasti ilmiah. Karena non itu tidak, fiksi itu hayalan, berarti nggak hayalan. Buku itu berarti bersumber dari karya ilmiah gitu. Jadi bisa saja bukunya itu tentang uh, fisika gitu kan, biologi, terus matematika. Nah, itu sebenarnya tergolong ke dalam buku non fiksi. Tolong saya kurang nggak bawa pula contohnya. Nah, jadi ada buku-buku yang memang dia seperti psikologi gitu. Kesannya dia banyak opini, tapi itu tergolong ke dalam buku non-fiksi. Jadi yang dikatakan non-fiksi itu ketika dia merujuk pada ranah keilmuan tertentu, maka dikatakanlah dia non-fiksi. Kalau fiksi dia hanya sekadar cerita rekaan, seperti novel, terus dongeng, terus cerpen, nah itu roman, tergolong ke dalam fiksi. Tapi kalau buku-buku psikologi sekalipun isinya banyak opini, itu juga tergolong ke dalam non-fiksi. Kenapa? Karena dia merujuk pada ranah ilmu tertentu. Nah, terus dalam contohnya, di sini ada contohnya langit terbelah di Amerika, bulan terbelah di Amerika ini ya. Ini pernah salah satu menjadi buku bestseller. Jadi ini tergolong ke dalam buku fiksi karena dia walaupun ada hal-hal yang sifatnya fakta, tapi beberapa rangkaian ceritanya itu berasal dari rekaan seseorang. Maka dia tergolong ke dalam buku fiksi. Nah, ini kamu bisa lihat di sini yang dikatakannya fiksi berarti tidak nyata, berarti dia hayalan kan? Contohnya novel, komik, cerpen itu tergolong ke dalam buku fiksi. Ini juga ya sang pemimpi, terus ada nanti dia dalam itu tema, tokoh, alur, konflik, latar, sama seperti fabel kemarin. Jadi kalau non fiksi bisa saja seperti biografi juga ada sih
sudut pandangnya gitu, juga ada konfliknya, juga ada alurnya. Tapi biografi itu tergolong ke dalam non-fiksi. Kenapa? Karena dia tentang riwayat hidup seseorang yang sudah pasti terjadi gitu. Jadi kalau misalnya riwayat hidup tentang Habibie, terus riwayat hidup tentang Kartini, atau riwayat hidup Nabi Muhammad gitu kan, nah itu adalah karangan non-fiksi, bukan khayalan, karena benar terjadi. Nah, sementara untuk unsur-unsur yang fiksi, dia tema tokoh alurnya itu berasal dari rekaan, sehingga kadang-kadang kelemahannya adalah konfliknya tidak sesuai dengan realitas yang ada di kehidupan gitu. Misalnya contohnya cerita dongeng. Tokoh alur latarnya itu kan kadang-kadang tidak bisa kita temui di kehidupan nyata. Nah, itu ciri-ciri buku fiksi gitu. Kadang-kadang konflik latar alurnya itu memang tidak dijumpai di kehidupan yang sebenarnya. Iya, fiksi itu nggak nyata, hayalan. Iya, rekaan ya. Terus kalau tema itu dia kan ide cerita atau pokok cerita. Sementara tokoh itu orang yang kita ceritakan atau yang diceritakan dalam cerita. Terus alur itu adalah rangkaian peristiwanya. Jadi alur itu nanti ada alur maju, mundur, dan alur campuran. Kalau dia maju, biasanya alurnya itu dari awal sampai akhir itu normal, nggak ada kilas balik. Tapi kalau alur mundur biasanya dimulai dari akhir cerita, kenapa bisa terjadinya seperti itu. Terus di versi terbaru ada tuh namanya plausibilitas. Plausibilitas itu adalah, ini saya tulis di chat aja ya. Jadi dalam proses penulisan alur, kita mengenal adanya kaidah alur. Dalam kaidah alur itu ada namanya plausibilitas. Plausibilitas itu artinya masuk akal. Nih, jadi bukan berarti cerita seperti Cinderella itu tidak masuk akal gitu, tapi ceritanya masuk akal berdasarkan pengadaan konfliknya gitu. Nyambung nggak antara permulaan, terus masalah, konflik yang terjadi sampai penyelesaian gitu kan. Banyak film-film sinetron itu yang dia secara alur tidak berkaitan gitu, tidak masuk akal. Di mana masalahnya, di mana resolusinya gitu. Nah, maka dalam proses penulisan karya fiksi itu ada aturannya. Jadi kita harus punya plausibilitas dulu pertama, masuk akal. Yang kedua, dia harus punya suspense. Suspense itu artinya daya tarik. Nih, jadi kalau misalnya baca buku, baca novel gitu kan, kita tertarik untuk lanjut ke part berikutnya, berarti itu dia punya suspense. Terus selanjutnya dia punya unity. Unity itu kesatuan. Ini dicatat di buku catatan ya. Kesatuan, jadi antar ceritanya itu masih saling menyambung gitu. Bukan sekadar, oh udah ada cerita, habis itu isi dan akhirnya sama sekali tidak berkaitan dengan awalnya gitu kan. Seperti film-film kalau di luar, mereka biasa sutradaranya itu sekolah, makanya jarang walaupun filmnya itu bersambung. Kalau film luar negeri ya, kecuali Cina dan India gitu kan, biasanya mereka bagus gitu dan episodenya nggak panjang-panjang karena mereka memang mencari unity dalam cerita gitu. Kalau cerita itu terlalu panjang, biasanya unity-nya itu bakal rusak gitu. Kenapa? Karena kepanjangan gitu. Jadi dia udah terlepas dari konflik awal gitu. Nah, terus dia juga punya namanya surprise. Iya, surprise itu apa artinya? Kejutan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam alur itu yang tidak kita duga. Contoh, dulu waktu pertama sekali kita nonton Cinderella, kalian kan pasti nggak menduga, oh ternyata sepatunya itu bisa jumpa lagi ya Cinderella-nya lewat sepatu gitu kan. Nah, itu namanya kejutan atau surprise. Oke? Jadi ada alur-alur yang tidak kita duga sebelumnya. Nah, lalu ada latar ya. Latar ini nanti ada latar tempat, waktu, suasana. Dan ingat, ini saya tegaskan kembali, kalau nanti keluar di soal ujian mengenai latar, latar itu adalah tempat terjadinya konflik ya.
Jadi, latar itu adalah tempat terjadinya konflik. Jadi gini, dalam sebuah cerita biasanya kan tempatnya itu kemungkinan lebih dari satu. Jadi misalnya ada penggalan novel atau ada penggalan cerpen gitu kan. Terus nanti ditanya latarnya, maka yang kamu jawab itu adalah tempat di mana konfliknya terjadi. Ya, misalnya gini, kemarin di soal ujian kan ada ya, yang tentang monyet dan kancil kalau nggak salah ya. Mereka berkelahi, terus gara-gara monyetnya di atas pohon gitu kan. Terus kancilnya ada di bawah. Konfliknya terjadi di mana? Di atas pohon. Walaupun itu memang terjadinya di hutan. Kenapa? Karena pada dasarnya masalahnya itu terjadi mulanya di atas pohon gitu. Contoh lain misalnya ada sebuah penggalan gitu kan. Dan aku mulai memasuki rumah sakit. Di depan pintu UGD, kulihat seseorang dari kursi ketiga nomor 2 dari belakang tiba-tiba muntah darah. Lalu seorang mendatanginya dan memberikannya obat. Nah, ternyata dia mengalami pendarahan akut pada lambungnya gitu. Kalau ada cerita seperti itu, maka latarnya di mana? Di kursi ketiga tadi, di UGD. Bukan di rumah sakitnya gitu, bukan juga di depan pintunya gitu. Jadi dalam satu cerita itu bisa lebih dari satu tempat gitu yang muncul gitu, tapi pada dasarnya yang menjadi latarnya adalah tempat di mana konflik atau masalah itu terjadi gitu. Jadi jangan semua gitu. Misalnya saya ada penggalan nih, aku mendengar seorang menceritakanku dari kamarku. Lalu dalam cerita itu batinku sesak karena yang ku ketahui sahabatku selama ini sudah berbohong dengan berpura-pura memberikan sesuatu di depanku. Jadi kalau konfliknya seperti itu, terus mereka menceritakanku di ruang tamu. Di ruang tamu itu bukan konfliknya itu ya di kamar. Karena kan konflik batin yang dirasakan si tokoh dari sudut pandangnya itu adalah di kamar gitu. Kadang-kadang keluar soal seperti itu. Di mana konflik cerita? Di ruang tamu, di kamar, di rumah. Kan susah tuh jawabnya. Kembali kepada konflik. Jadi konfliknya terjadi di mana? Konflik itu apa pula lagi? Konflik itu adalah masalah gitu. Jadi masalah itu bisa dalam bentuk fisik. Misalnya orang itu berkelahi secara fisik. Nah, itu konflik fisik namanya. Ada dia yang berkecamuk batinnya saja. Nah, itu namanya konflik batin gitu. Nah, itu jadi namanya ada dua. Dan itulah yang menjadi acuan kita dalam menentukan latar. Jadi berdasarkan sudut pandangnya dulu. Ini tokohnya siapa? Terus kena konflik apa dia? Di mana terjadinya konflik? Jadi memang alur konflik dan latar itu tidak terpisah-pisah sebenarnya, tapi saling menyatu, gitu ya. Di mana alurnya, disitulah ada konfliknya. Selanjutnya ada namanya amanat. Amanat ini bisa secara tersurat, bisa secara tersirat ya. Kemarin kalau yang tersurat itu di dongeng. Karena apa? Karena kalau dongeng itu biasanya memang kalian ada pelajaran atau kodanya di bawah. Dari cerita ini kita belajar bahwa gitu kan. Terus sudut pandang. Sudut pandang ada apa aja itu coba? Masih ingat nggak? Coba saya tanya ya, yang bisa jawab silahkan. Siapa yang bisa jawab hidupkan mikrofonnya. Saya kasih nilai poin. Sebutkan nama dan kelasnya dulu tapi. Apa? Sudut pandang ada apa aja yuk? Iya, apa aja? Siapa nama? Ini yang bicara siapa nih? Ini si yang bicara si Alif atau Mirza? Hah? Oh, oke, Alif. Bentar ya. Alif Harfi kelas 7C.
Oke, apa Alif jawabannya yang pertama? Terus ada lagi yang bisa jawab? Ya, oke. Siapa nih? Rizik ya? Oke, Rizik dari kelas 7C juga. Sudut pandang orang ketiga. Oke, good. Nah, jadi sudut pandang itu ada, ya terima kasih untuk Alif dan Rizik. Nah, poinnya sudah dicatat ya untuk nilai tugas. Poinnya 5 dan 10 untuk nilai ulangan. Jadi kalau yang sering-sering jawab biasanya itu nanti ulangannya nilainya saya tambahi gitu. Jadi nggak perlu remedial lagi. Nah, jadi memang sudut pandang itu ada dua ya. Pertama ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, kenapa nggak ada yang kedua, Ustadz? Karena sudut pandang itu didefinisikan, sudut pandang itu saya ulang ya, sudut pandang itu didefinisikan sebagai letak pengarang dalam cerita. Jadi, kalau dia terlibat dalam cerita, berarti sudut pandang orang pertama. Kalau dia menceritakan orang lain atau di luar cerita, berarti dia sudut pandang orang ketiga. Gitu. Nah, misalnya saya berbicara sama si Alif. Saya orang pertama, Alif ini orang kedua. Yang kami bicarakan si Fatur misalnya. Fatur ini orang ketiga. Jadi posisi pengarang itu cuman ada dua. Pertama saya terlibat dalam cerita atau saya di luar cerita, orang ketiga. Orang kedua itu yang mana? Orang kedua itu pembaca. Ya, jadi kalau misalnya kamu baca sebuah, iya. Jadi kalau misalnya kamu baca cerpen, misalnya ada kata gantinya aku, nah itu orang pertama lah dia. Yang kedua siapa? Pembaca, gitu. Orang yang diceritakan dia misalnya, itu orang ketiga, gitu. Maka kalau misalnya kata gantinya dia sudut pandang orang ketiga. Karena pengarang itu berada di luar cerita, dia menceritakan si dia tadi kepada si pembaca. Pembaca itulah yang dikatakan orang kedua. Makanya nggak ada sudut pandang orang kedua, karena kedua itu adalah pembaca. Sementara sudut pandang itu adalah letak pengarang, bukan pembaca. Oke, paham ya? Jadi ada dua. Yang pertama, yang kedua ketiga. Yang pertama itu kata gantinya aku, yang ketiga itu kata gantinya dia atau nama orang. Terus penokohan ya, penokohan ini nanti ada tokoh yang protagonis, antagonis, tritagonis. Terus dia nanti ada juga yang dikatakan sebagai tokoh tengahan atau figuran gitu ya. Jadi kadang-kadang dia munculnya hanya 1 atau 2 kali saja dalam sebuah cerita. Nah terus dia tidak begitu banyak perannya. Nah itu namanya tokoh figuran. Di luar dari anta, trita, dan prota tadi ya. Nah penokohan ini bisa kita lihat dari 2 aspek. Bisa secara, saya catat di chat ya. Jadi penokohan dapat dilihat dari 2 aspek. Pertama, secara analitik. Yang kedua, secara dramatik. Ya? Oke. Raka Rapip ya. Kelas berapa Raka Rapip? 7C? Oh 7D. 7D. Nah, jadi yang dikatakan secara analitik itu adalah dia secara langsung. Jadi analitik itu artinya dipaparkan langsung oleh si tokoh. Gitu ya.
Iya, jadi kalau misalnya kita tahu bawang putih itu baik, ramah, nah itu namanya dia secara langsung. Kan ceritakan bawang putih adalah gadis yang baik, ramah, empati pada orang lain, gitu kan, sabar. Nah itu berarti kita tahu dia tokoh protagonis kan dari deskripsi si pengarang. Maka dikatakan dia analitik. Analitik itu dipaparkan langsung oleh si tokoh. Kalau secara dramatik, dramatik itu dia secara tidak langsung. Nah, yang dikatakan tidak langsung itu bisa kita lihat dari dialog, dari pikiran, dari reaksi, terus dari tanggapan tokoh lain. Nah, itu ya. Jadi banyak kalau misalnya dramatik itu kita lihatnya mungkin nggak dari segi paparan langsung, tapi misalnya dari dialognya. Oh, dari dialognya kita tahu dia berarti orangnya nggak baik nih gitu. Dari pikirannya kan kalau di cerita nampak yang berpikiran jahat gitu kan. Terus reaksinya gimana sih kalau orang baik ketika dikasih masalah? Nah, justru ketika dapat masalah itulah nampak mana yang orang baik, mana yang tidak dari reaksinya kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di situ bisa ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, sekarang kita lanjutkan di yang buku fiksi tadi ya, banyak ini contoh-contohnya. Jadi ini kemarin ada unsur ya, ada strukturnya kalau yang namanya fiksi atau teks narasi selalu berisi abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah itu dia selalu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak itu adalah bagaimana kita tahu latar belakang cerita, orientasi itu pengenalan tokohnya, konflik itu masalah, evaluasi itu apa yang kita pelajari dari masalah. Lalu resolusi itu adalah penyelesaian, koda itu penutupnya ya, simpulannya apa gitu. Nah terus ini tokoh non-fiksi. Non-fiksi itu seperti buku agama nih yang ditulis si Buya Hamka. Ini ya buku pengetahuan agama contohnya. Ya? Nih buku buku fiksi apa non fiksi? Oh, kalau buku non fiksi unsurnya itu dia biasanya berisi fakta. Terus biasanya kalau buku non fiksi kan? Non kan? Iya, non. Non itu kan buku ilmiah. Unsur-unsurnya itu biasanya dia sifatnya fakta. Terus dia berupa judul. Tergantung bukunya. Kalau bukunya nanti dia tipe menjelaskan, berarti urutannya ada dua. Saya tulis di chat ya, bentar ya. Hah? Boleh. Oh ini ini fiksi bukan ya, ini fiksi ya. Bentar ya coba. Oh ya. Oh iya ya. Ini salah ini kayaknya PowerPoint-nya. Karena ini struktur dari buku fiksi sih sebenarnya. Iya, ganti aja ya. Enggak, kamus ini non fiksi, tapi ini struktur buku fiksi, diganti aja di catatannya ya, nonnya dihilangkan. Iya, jadi ini buat di catatannya unsur-unsur buku fiksi. Buku fiksi yang mana? Ah iya, ini fiksi juga. Fiksi ini unsur-unsurnya. Ya, terus yang ini strukturnya. Jadi tema tokoh latar alur tadi itu unsur.
Kalau yang ini abstrak orientasi komplikasi buat struktur buku fiksi. Iya, strukturnya. Kalau buku non fiksi biasanya dia tidak pakai struktur abstrak orientasi. Jadi ini ganti jadi struktur buku fiksi. Ganti ya. Yang tadi itu unsur, yang ini struktur. Enggak, fiksi itu hayalan, fiktif. Iya, benar. Ini salah judul nih PowerPoint-nya. Harusnya dia struktur buku fiksi. Nah, terus udah dicatat. Kalau buku non fiksi dia strukturnya nanti kita lihat di buku paket aja. Dah? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kalau buku non fiksi itu seperti ini kan, tadi kamus, terus buku agama. Strukturnya itu tidak selalu dimulai dari orientasi, tidak selalu harus ada konfliknya gitu, dan nggak selalu harus ada evaluasi dan segala macamnya, walaupun sebenarnya mirip gitu. Yang penting dia biasanya buku non fiksi itu bisa kita lihat di buku paket ya. Coba nih saya stop share. Nah ini, jadi kalau buku unsur-unsur buku itu dia nggak punya struktur rinci. Nah ini unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi dan non fiksi dapat non fiksi itu dia ada cover, terus ada rincian subbab, judul. Nah ini kalau buku non fiksi. Ini dia. Bagian cover, rincian subbab, ada judul, isi, terus cara menyajikan isi bukunya, terus bahasa yang digunakan, dan sistematikanya, itu unsur-unsurnya. Kalau dia, iya. Jadi ini unsur-unsur buku fiksi. Buku fiksi itu strukturnya dimulai dari subbabnya, judulnya, isi, terus sistematika bahasa. Itu dia nggak pernah memuat namanya orientasi kode gitu. Kalau orientasi kode itu biasanya punya teks narasi atau yang fiksi. Nah, di sini kan dibilangnya struktur teks fiksi itu ada judul, tokoh, penokohan, tema, alur. Nah, itu punya si fiksi. Kalau non fiksi dia nggak ada. Dia langsung judul, isi, bahasa, dan sistematika. Itu dia bedanya. Jadi yang tadi, yang kedua itu ganti judulnya jadi struktur buku fiksi. Ini. Oke. Oke. Ini yang di buku ya, buku yang ada isi, cara menyajikan, sistematika itu non fiksi.
Oke, saya screenshot dulu absennya. Yang ini, yang dia ada judul, isi, penyajian isi buku, dan bahasa. Iya. Kalau dia strukturnya dia mulai dari judul, terus dia isi, penyajian isi, terus penutup. Atau saya tulis di chat aja nanti. Sini ya, kalau dia yang non fiksi, itu dia dimulai dari judul, terus isi, atau pengenalan konsep, terus penyajian isi, lalu penutup. Nah, itu udah saya buat di chat ya, untuk struktur non fiksi. Udah? Oke ya, kalau sudah nanti kita lanjut di minggu depan karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Hah? Oh, boleh, bentar ya. Ini kan? Tokoh dan penokohan, tema. Oke? Udah? Oke. Oke, selesai ya? Oke, terima kasih. Nah, oke, nanti kalau di rumah silakan dibaca-baca, coba cari buku fiksi atau non-fiksi. Minggu depan kita akan bahas lagi, sembari nanti kita diskusikan buku yang sudah kamu baca. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah Ustaz.